kita punya kesepakatan-kesepakatan untuk saling menjaga. Bahkan begini, sebagai public figure saya merasa saya punya pintu-pintu godaan yang banyak. Tuhan menjanjikan dilipatkan 10 kali dari derma saya, maka saya mendapat 10 kali. Itu sebenarnya bukan balasan, itu ujian level berikutnya. Kebaikan itu masih ujian lagi. Betul. Masih ujian level berikutnya. Ujian level berikutnya. Betul. Gak habis-habis. Orang tuanya dipanggil 3 kali baru nengok. Itu pun nengoknya dengan muka cemberut atau marah. Wow. Orang tua ditarik-tarik sampai 5 kali baru apa sih? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, this is the last part obrolan gue bareng sama tetangga kita Ustadz Salim di sini. Nah, gimana menurut kalian dengan obrolan kita? Semoga banyak nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan dari obrolan kita. Coba dong tulis di kolom komentar di bawah. Sama kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya untuk para tetangga kita di sini, jangan lupa untuk menggunakan hashtag tanya tetangga Daniel. Nah, kalau pertanyaan kalian ternyata terpilih, maka selain kita akan tanyakan kepada tetangga kita, dan kita akan tayangkan juga di YouTube Shorts, kalian juga akan mendapatkan merchandise menarik. Alright, so yang pasti gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk kalian udah nonton dari part awal sampai part akhir. And thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Coba tag di Instagram kita ya. Jadi mungkin pas kalian lagi pakai merchnya, kayak misalnya sekarang ini yang lagi gue pakai nih ya, langsung aja dipakai merchnya dan post kita di Instagram, siapa tahu bisa kita repost juga. Buat kalian yang belum order, langsung aja buka Tokopedia-nya, lalu search DMN Official Merch atau scan barcode yang ada di sini. Guys, thank you so much for always supporting us and becoming part of our tribe. Anyway, kita balik lagi ke Ustadz Salim. So, Tat, sekarang nih berarti udah 19 tahun. Tepat kemarin 19 tahun. Tepat kemarin 19 tahun menikah. Congratulations. Ya, bentar lagi 20 tahun loh. Amin. Dan pengennya selamanya. Sampai selamanya. Surga. Insya Allah. Yes, amin. Yes. Apa nih kira-kira yang bisa orang-orang banyak yang klise lah. Kasih satu nasihat dong supaya pernikahan itu bisa langgeng gitu. Kalau misalnya cuma dikasih kesempatan untuk kasih satu nasihat. Nasihat apa? Bicaralah hati ke hati dalam setiap urusan. Itu kekuatan yang paling luar biasa. Ketika kita sudah merasa aku dan kamu sudah menjadi kita. Apa yang aku hadapi adalah juga tentang kamu. Apa yang kamu hadapi adalah juga tentang aku. Maka bagaimana kita akan menghadapinya berdua kalau kita tidak bicara hati ke hati dalam setiap halnya. Saya bicara hati ke hati itu kayaknya masih terlalu ambigu buat saya. Aplikasinya seperti apa? Mari bicara. Enggak, saya selalu mengupayakan berbagai hal yang saya rasakan, saya hadapi. Saya sharing sama dia. Sebagaimana dia pun sharing sama saya. Kita menghadapi segala sesuatu, kita punya kesepakatan-kesepakatan untuk saling menjaga. Bahkan begini, sebagai public figure saya merasa saya punya pintu-pintu godaan yang banyak. Maka semua akun medsos yang bisa diinstal di lebih dari satu gawai gadget, akun saya terinstal di gadget dia. Kita bisa saling menjaga. Satu saat dia mungkin akan cerita, bah ini ada DM, tapi DM-nya ini mengarah ke nggak bagus, boleh saya blokir? Oke, why not? Nah, hal seperti itu bisa jadi penjaga kekuatan kita, saling percaya kita, gitu ya. Kemudian juga di waktu-waktu tertentu kita harus punya couple time sih. Ya meskipun ada anak-anak, tapi kadang-kadang kita harus melibatkan diri hanya waktu untuk berdua. Betul. Maksud saya adalah ini nggak harus mahal, nggak harus candlelight dinner di restoran ini, restoran itu. Cukup berkendara berdua, suami nyetir, istri di sampingnya atau pakai motor, berboncengan dan ngobrol. Bahkan ngobrol dengan tema-tema yang tidak penting, itu penting. Ngobrol tema-tema yang tidak penting itu penting. Itu saya kira akan menjadi kekuatan kita. That's so good.
Ya. Saya selalu ngerasa bahwa ketika orang melihat pernikahan itu adalah sebuah goal, itu perspektif yang menghancurkan. Bahaya banget. Karena justru pernikahan itu adalah sebuah beginning. It's a start. Yes. It's a beginning. It's a journey. Itu a gate, sebuah gerbang untuk sebuah kehidupan baru yang punya ujian-ujiannya tersendiri. Betul. Ada ujian ketika single, ada ujian ketika sudah menikah. Betul. Dan tipenya berbeda, Betul. bentuknya berbeda, ya kadarnya berbeda. Yang kita harus selalu siap karena hidup ini ujian. Betul. Aliran ujiannya gak habis-habis. Jadi kalau kita merasa kita berbuat amal baik tapi dibalas di dunia, atau merasa wah saya berbuat amal baik begini sehingga kemudian Tuhan baik kepada saya begini. Ada yang bahkan ngitungnya matematis banget. Tuhan menjanjikan dilipatkan 10 kali dari derma saya, maka saya mendapat 10 kali. Itu sebenarnya bukan balasan, itu ujian level berikutnya. Karena dunia ini ujian. Betul. Balasan itu di akhirat. Bagi kita kan begitu. Betul. Jadi kalau kita merasa di dunia ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan lupa bahwa itu ujian. Itu aja. ujian juga. Meskipun itu sesuatu yang mungkin karena dari tahap sebelumnya adalah sebuah amal baik, lalu kita misalnya mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Kebaikan itu masih ujian lagi. Betul. Masih ujian level berikutnya. Ujian level berikutnya. Betul. Gak habis-habis. Jadi saya ngelihat kebanyakan dari teman-teman saya gitu ya, apalagi yang melihat pernikahan itu sebagai sebuah goal, itu mereka langsung yang ya udah deh gue udah nikah, udah kelar, sekarang move on to the next mission in life, yaitu punya anak dan cari kerjaan yang ini untuk menafkahin keluarga gue. Dan si pernikahan itu udah dilupakan gitu. Pentingnya. Dan nanti akan terserap ke dalam rutinitas. Itu makanya saya sendiri sebenarnya saya sebisa mungkin setiap kali ada buku yang bagus soal pernikahan itu saya selalu baca. Saya coba belajar, saya dengerin podcast tentang pernikahan, bagaimana cara mempertajam pernikahan kita dan lain-lain gitu. Karena ya we have to fight for our marriage gitu. Kita harus berjuang untuk pernikahan kita, bukan cuma santai-santai aja. Setiap tahap usia pernikahan ada ujian. Ada ujian juga gitu. Iya, anak saya sekarang ini lagi mau masuk teenager, ada ujiannya. Anak saya nanti udah mau masuk kuliah bakal ada ujiannya lagi. Udah kerja, mau nikah, wah gila banyak luar banget biasa. sih. Betul. Nah, ngomongin soal anak, ngomongin soal parenting nih sekarang. Gimana cara Ustadz sendiri itu memberikan parenting advice mungkin ya kepada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton gitu. Apalagi tadi kita udah ngomongin soal Pangeran Diponegoro sedikit ketika kita lagi off air gitu ya. Saya bilang Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan yang berjuang melawan ideologi yang ingin dimasuki oleh Belanda ke Indonesia gitu. Nah, sekarang ini penjajah udah gak perlu lagi secara fisik ada di negara yang lagi pengen dijajah. Karena mereka bisa menjajah secara digital. Dengan sosmed, dengan apapun konten-konten yang kita konsumsi, itu kita mendapatkan ideologi-ideologi dari si negara tersebut gitu. Nah, gimana nih sebagai seorang orang tua gitu ya, untuk make sure anak kita itu jangan sampai tercemar atau mungkin mempunyai fondasi yang cukup kuat untuk bisa tahu wah ini ideologi nggak sesuai dengan gue gitu. Jadi ini gue tolak gitu misalnya. Ini tantangan berat buat kita. Saya jujur mengakui, saya juga masih harus banyak belajar tentang itu. Dan pertama-tama sering ada orang tua mengeluh kepada saya, anak saya kecanduan gadget, anak saya kecanduan YouTube, kecanduan game online bahkan. Maka yang pertama yang kami lakukan di rumah adalah kami menyadari gadget itu tidak terhindarkan. Anak kita itu digital native, mereka lahir sudah bisa langsung pegang gadget. Betul. Maka yang kita lakukan adalah kenapa sih anak-anak ini senang dengan gadget? Karena gadget itu responsif. Disentuh dia kasih respon, dipencet dia kasih respon. Ini akan menjadikan anak sangat tergantung kepada gadget kalau orang tuanya tidak seresponsif gadget. Wow.
Wow. Orang tuanya dipanggil 3 kali baru nengok. Itu pun nengoknya dengan muka cemberut atau marah. Wow. Orang tua ditarik-tarik sampai 5 kali baru apa sih? Wow. Ketika anak kita nyentuh gadget, sentuh, keluar respon. Sentuh, keluar respon. Nah maka prinsip pertama di rumah yang kami coba untuk terapkan adalah kita sebagai orang tua, kalau disentuh dan dipencet sama anak harus lebih asik daripada gadget. Yes. Kita sebagai orang tua kalau disentuh atau dipencet sama anak, kita harus lebih bagus, lebih cepat responnya daripada gadget. Dan ini sesuai dengan, dalam Islam ada teori pendidikan anak menurut Ali bin Abi Thalib, usia 0 sampai 7 tahun itu, anak itu diperlakukan seperti raja. Wow. Raja itu kapanpun manggil kan kita harus bersegera. Kalau enggak dihukum mati kita. Kapan raja membutuhkan, di saat itu kita harus hadir. Kapan raja menginginkan, di saat itu. Maka kalau sudah di depan anak, ya sudah gitu ya. Anak-anak itu menjadi abah. Iya nak. Apa? Ngobrol, kita harus respon apa yang diajak bicara. Ngomong. Ini enggak lama kok saya bilang. Ini enggak lama. Kita enggak boleh kehilangan waktu yang sangat berharga ini. Betul. Mereka berantakin rumah mereka, macam-macam. Ini enggak lama. 7 tahun. 7 tahun. Ya. Mereka adalah raja di umur itu. Jadi artinya jadilah lebih asyik ketika dipencet dan disentuh daripada gadget. Makanya saya itu mengembangkan badan saya ini bisa enggak sih jadi alat permainan yang macam-macam buat anak saya. Bisa jadi ayunan, bisa jadi komedi putar, bisa jadi jungkat-jungkit, bisa jadi prosotan. Ketika itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Kita punya waktu buat mereka untuk nemenin main. Kita punya waktu dan memberikan fasilitas kepada mereka di permainan-permainan yang fisik. Insya Allah sih sebenarnya gadget itu tidak terhindarkan, tapi bisa kita lebih kontrol lagi untuk mereka. Dan itu pintu tadi kan, gadget itu pintu dari semua yang akan mereka consume tentang ideologi, tentang berbagai macam pengaruh tadi. Jadi pangkal pertamanya dari situ. Ini tentang bagaimana menjadi orang tua lebih responsif. Kalau disentuh dan dipencet dari gadget. Yang kedua, PR orang tua hari ini adalah banyak mendengar. Anak-anak kita ini mereka memiliki begitu banyak informasi, begitu banyak data, begitu banyak hal yang mereka dapatkan dari berbagai hal, lebih-lebih dari dunia digital. Maka kesigapan kita sebagai orang tua adalah, apalagi mereka menginjak usia yang sudah banyak ngomongnya, gitu ya, menyimak, mendengar, dan menjadikan anak merasa aman untuk cerita sama kita. Lebih-lebih kalau sudah masuk usia teenager, ya. Saya itu sekarang memberikan kepada para orang tua ukuran sukses parenting sederhana untuk anak yang mau teenager adalah ketika anak tetap mau curhat sama kita. Ketika anak itu nyaman curhat sama kita, itu sudah keren. Itu sudah keren. Sebagai orang tua kita udah keren. Anak pertama berarti sekarang umur 16 tahun kan udah. Itu udah lewat masa pubertinya, udah masuk ke teenager sekarang. Dan kita selain mendengar, kita mencoba untuk involve dengan dunia dia. Ya namanya anak seusia itu nggak terhindarkan. Dia juga seneng K-pop. Maka kita juga harus agak ngikutin biar bisa ngobrol bareng dia, biar nyambung. Oh ya, itu yang namanya Najaimin, itu yang namanya Huang Renjun, oh itu yang namanya Sim Changmin. Harus ngerti juga ternyata gitu untuk bisa ngobrol sama anak. Dan kita banyak menyimak, kita banyak mendengar. Dia mungkin cerita tentang dunia K-pop dan bagaimana dia menyikapi itu bersama teman-temannya. Kita menyimak, kita mendengar, kita tidak menjudge, kita tidak memotong cerita, kita tidak kemudian menghakimi, kita tidak langsung menawarkan solusi kalau dia punya masalah. Pelan-pelan kita dengerin, get involved, ngobrolnya kalau bisa nyambung ya. Kemudian kalau soal gadget tadi kita juga mensepakati rules tertentu. Misalnya di meja makan nggak ada gadget. Menjelang tidur nggak ada gadget. Betul. Boleh main gadget boleh, tapi ada batasan, ada dosis, dan kadang-kadang perlu ada pendampingan. Kemudian ya sesudah itu
kalau dia punya kecenderungan hobi yang positif, atau dia punya impian cita-cita, udah support habis-habisan. Habisin. Ya. Dia pengen, aku pengen bisa fotografi. Udah, kalau memang punya kemampuan untuk membelikan kamera yang memadai, belikan. Dia seneng desain grafis. Udah, kalau harus bisa membelikan komputer yang memadai untuk minimal dia. Itu ya. Pennya. Betul. Olahraga. Kalau bisa memberikan fasilitas olahraga yang baik buat dia. Karena sekarang itu kebiasaan buruk itu menularnya begitu cepat, maka ketika kita tahu anak kita punya kebiasaan baik dan kecenderungan hal yang hobinya baik, langsung udah support habis aja. Itu akan sangat menjaga mereka dari hal yang buruk, insya Allah. Kemudian ya sedapat mungkin mempertemukan mereka dengan teman-teman yang baik, nyambungin mereka dengan teman-teman yang baik. Saya kira itu sih tips parenting yang kita juga masih tertatih-tatih mengamalkan. Apalagi gapnya lumayan jauh juga kan. Ya, jauh juga. Nomor 2 baru kelas 3 SD sekarang. Jadi kita menjadi orang tua dari anak-anak kecil ini agak panjang gitu ya. Tapi untungnya udah banyak latihan lah. Karena kan di awal-awal kan banyak anak-anak yang belajar ngaji juga di rumah. Betul, itu jadi, salah satu ya yang kami syukuri ya. Alhamdulillah sekarang bermanfaat untuk anak-anak sendiri juga. Gitu. Tapi bener loh, sekarang nih kita jadi gak sempet ngomongin soal Diponegoro sama... Gak sempet udah berarti kayaknya harus ada sesi kedua nanti ya. Insya Allah nanti lain mungkin saya ke Jogja sangat ditunggu. Yes, dan saya juga pengen ketemu sama istrinya juga, sama anak-anaknya juga gitu kan. Sama mungkin mampir ke masjid Jogokarian. Silakan kita tunggu. Itu jadi situs dunia banget tuh kayaknya kan. Kayak situs dunia tuh kayak sejarah banget. UNESCO udah Tapi asli kayak tadi saya baru ya ngecek ya di salah satu saya Google lah kayak gitu kan. Dan itu benar-benar kayak sampai orang dunia pun datang ke Jogja cuma pengen mampir ke Jogokarian gitu. Jadi kayak pengen lihat seperti apa sih. Kecewa sih kalau lihat fisiknya. Masjidnya kecil. Tapi keren banget. Yang penting impactnya, bukan fisiknya, impactnya kan. Tapi thank you banget Tat ngasih ini nih seperti biasa. This is souvenir dari kita. Ini hanya kita kasih kepada tetangga-tetangga yang sudah duduk di kursi ini. Istimewa. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Betul banget. Pesan yang sangat kuat. Dan thank you banget buat tips-tipsnya. Saya jujur banyak banget ngedenger hari ini. Bukan cuman tentang sejarah Indonesia yang saya bisa denger di channel YouTube lain dari seorang Ustadz Salim gitu ya. Tapi ternyata ini personal banget. Ini cerita saya hari ini gak tahu kenapa keluar. Bener. Emang saya justru pengen belajar dari biografi seseorang sih. That's what I'm very curious about gitu. Bagaimana secara mental, secara spiritual bisa menghadapi masalah-masalah yang menjadi ujian gitu di dalam kehidupan kita gitu. So ini sesuai banget sih sama apa yang saya bisa pelajarin hari ini. Thank you banget. Saya juga belajar banyak. Thank you banget. I love Indonesia. Aku jadi promo. Thank you banget Tat. Makasih. Yang pastinya nanti kita sepertinya beneran ini bakal ada sesi keduanya di mana gue bakal ngobrolin soal sejarah Indonesia dan lain-lain gitu. Itu bakal lebih epic lagi kayaknya. Tapi kita akan ketemu lagi sama tetangga kita yang gak kalah luar biasanya minggu depan, dan kita ketemu next week. Dan thank you so much buat semua teman-teman yang udah subscribe, yang udah menjadi tribe kita, yang udah beli merchandise kita, and thank you so much for your support. Alright, bye guys, see you.